Kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkat menuju jannah. Di segmen sebelumnya Hilman sudah menjelaskan keutamaan sepertiga malam. Nah, kita masih banyak lagi yang harus dijelaskan lagi oleh Hilman. Silakan dilanjut, A. Baik, terima kasih Bang Bedu. Tepuk tangan dong buat host kita hari ini. Bunda, adik-adik, kita lanjutkan kembali. Apa keistimewaan yang Allah siapkan untuk orang yang sholat tahajud di sepertiga malam terakhir? Setidaknya ada 4. Ada berapa? Dan Hilman meyakini semua di antara kita pasti menginginkan 4 hal ini. Yang pertama, orang yang ahli tahajud di sepertiga malam terakhir itu adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Perhatikan surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di waktu sebagian malam bangun, dirikan salat tahajud. Siapa yang perintahkan? Allah. Dirikan salat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu, niscaya akan Allah angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Makanya bunda, sayang, pemirsa, kalau kita lagi bekerja, pengen naik karirnya, ayo sholat tahajud. Bunda punya suami, lagi usaha, pengen lancar usahanya, ayo sholat tahajud. Adik-adik mau lancar sekolahnya, mau lancar kuliahnya, mau lancar karir pekerjaannya, ayo pancing semuanya dengan sholat tahajud. Karena yang pertama, orang yang ahli tahajud di sepertiga malam terakhir itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, orang yang ahli tahajud itu adalah orang yang akan ditolong oleh Allah. Bunda, ditolong ame manusia, senang tidak? Kita lagi susah, kita lagi sempit, ditolong sama manusia, senang? Bahkan gak kurang-kurang kita bilang terima kasih sama manusia, betul? Ternyata pertolongan Allah semakin dekat dengan kita ketika kita mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita mau naik level menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka gemarlah, rajinlah, jagalah sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, bunda minta apa, Allah kasih, betul? Adik-adik pengen apa, Allah kasih, betul? Kenapa? Karena Allah sudah mencintai hambanya. Mohon maaf, ngejar cinta manusia mah capek. Betul apa betul? Betul? Ngejar cinta manusia mah banyak kecewa. Betul nggak? Nih adik-adik saya, berapa banyak patah hati kita, betul? Berharap sama seseorang, aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Aku anggap dia tulang punggung, ternyata tulang lunak. Capek berharap ke manusia mah. Betul apa betul? Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul?
Berharap kepada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Sakit, betul? Di mana sakitnya? Di mana, Bu? Di mana, Bu? Ibu berharap ke suami, sakit apa enggak? Berharap begini, jadinya begitu. Maunya A, jadinya sakit. Mulai hari ini jangan berharap kepada manusia, berharap sama siapa? Maka orang yang ahli tahajud adalah orang yang akan dicintai oleh Allah. Betul? Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu adalah orang yang akan dijaga oleh Allah. Sebanyak apapun orang yang mau menghancurkan dia, sebanyak apapun orang yang mau menjatuhkan dia, sebanyak apapun orang yang mau menghabiskan dia, karirnya, usahanya, semua. Tapi kalau dia orang yang ahli tahajud, maka Allah akan jaga dirinya. Betul? 4 keistimewaan orang yang ahli tahajud. Kita ulangi. 1 apa? Diangkat derajatnya. 2, ditolong oleh Allah. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, dijaga oleh Allah. Mau dapat 4 hal itu? Mau dapat 4 hal itu? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Silakan. Baik, Bu. Tepuk tangan dong untuk Ahilman, Bu. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Oh, mau, Bu. Masih mau aja Mas saya, Bu ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Dari mana? Sini dulu. Oke. Iya, dari anak muda dulu nih. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval. Noval. Iya. Ya. Dari remaja masjid Al Munawar, Tebet, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, di lurus ya dari Iya. Sarjo ya, lurus ya, belok Iya, kanan itu ya. Terus, Mau tanya, Boleh, silakan. tapi ini di luar tema. boleh. Kamu di luar masjid juga asal boleh. jangan di luar masjid aja ya. Di luar tema boleh. Luar tema silakan. boleh. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah benar kalau kita sedekah subuh itu lebih cepat dijawab doanya? Oke, kemudian. Yang kedua, lebih baik yang mana? Sedekah 5.000 setiap hari atau sehari langsung 200.000? Bentar dulu. Lebih bagus yang mana? 5.000 setiap hari atau sehari 250.000? Ya kan sama sehari. Iya. Ulangi. Lebih bagus mana? Lebih bagus mana sedekah setiap hari 5.000 atau sehari 250.000? Ya kan sehari. Maksudnya cepat sekali gitu. Iya, maksudnya sehari 200.000 tapi besoknya enggak. Oh gitu. Ya, tapi maksudnya kalau 5.000 tiap hari. Iya, Kalau 250.000 200.000 sehari doang. sehari doang. Iya. Sampai kiamat. Itu. Iya, sekali doang. iya sekali doang. Iya. Itu oke, pertanyaan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Noval. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dari remaja masjid Tebet nih. Iya. Noval. Bunda. Adik-adik. Beliau bertanya tentang keistimewaan sedekah subuh. Bagus tidak? Perhatikan hadis berikut ini. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Tidak ada di setiap pagi seorang hamba kecuali kata Nabi di setiap pagi itu turun 2 malaikat. Masya Allah. Berapa malaikat? 2. Jadi bunda sayang, adik-adik, pemirsa, di setiap pagi seorang hamba turun 2 malaikat. Ngapain AA 2 malaikat itu? Ternyata disebutkan 2 malaikat itu berdoa kepada Allah.
Apa doa malaikat itu? Ada dua. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari khalafa, ganti yang lebih baik dari apa yang dia infakkan. Malaikat yang kedua berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, beregehese, cap jahe, buntut kasir. Berikanlah kepada orang yang pelit, yang medit, yang gak mau ngasih sedekah subuh, apa? Talafa, hancurkan dia dengan harta yang dia miliki. Na'udzubillahi min zalik. Berarti pertanyaannya, sedekah subuh itu bagus atau tidak? Baik atau tidak? Sedekah menghapuskan dosa. Sedekah mengabulkan doa. Sedekah mempercepat kebaikan datang kepada kita. Sedekah menolak bala dan musibah. Bahkan orang yang ahli sedekah itu orang yang ketika nanti sakaratul maut, Allah ringankan sakaratul mautnya. Bahkan orang yang ahli sedekah, Allah berikan cahaya di alam kuburnya. Pertanyaan beliau yang kedua, AA, lebih bagus mana? 5.000 setiap hari atau 200.000 sampai hari kiamat? Enggak sedekah lagi. Tentu jawabannya, Allah lebih mencintai perkara yang kecil tapi dilakukan terus menerus. Namanya istiqomah. Betul? Makanya urusan sedekah mah tidak apa-apa besar, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Betul apa betul? Ulangi ya, tidak apa-apa besar, yang penting ikhlas, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Betul apa betul? Jadi lebih bagus mana AA? Lebih bagus 200.000 tiap hari daripada 5.000 sebulan sekali. Ya jelas itu Pak. Dekat subuh habis sholat subuh keluar rumah beli nasi uduk. Kan sedekah. Beli gak apa-apa, sedekahin kayak buat ada orang. Iya. Nah kalau bisa pas beli nasi uduk ada orang yang mau beli, traktir sama kita. Bu, nasi uduknya nggak apa-apa. Saya yang bayar. Ibu bayarin saya. Ya, kirain. Bukan. Saya yang bayar. Masya Allah. Nasi uduknya, ibu bayar semurnya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan, siapa? Iya, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin Soeni dari Nurul Ikhlas, Kampung Kareo, Tegal, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten. Iya. AA mau bertanya. Kan contohnya gini A. Ada seorang gadis, tahu bujangan. Ibu dulu nih gadis. Iya dulu mah gadis Pak. Sekarang mah udah punya Kau masih gadis. Ih Bapak mah ya. Contohnya gini Pak. A ya. Ada seorang gadis atau bujangan nih. Udah ya bujangan, udah tahajud gitu ya. Udah rajin sholatnya tahajud, tapi kenyataan jodoh yang diterimanya tidak sesuai gitu dengan kehendak orang tuanya. Bahkan orang tuanya tidak menyetujui. Ngapain jadinya itu gitu. Ya, tapi kan itu dia udah berusaha gitu. Udah sholat tahajud, berdoa, tapi jodoh yang datangnya tidak sesuai dengan harapan orang tuanya gitu. Itu gimana tuh Apa tahajudnya itu gimana gitu? Apa doanya itu belum dikabul? Kok sampai tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya gitu? Misalnya orang tuanya mau apa gitu yang punya jabatan gitu, yang punya uang banyak. Kenyataan si anak tersebut punya jodohnya
seperti yang tidak diharapkan gitu. Bagaimana tuh Mohon solusinya dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, adik-adik, kalau doamu dikabulkan sesuai kemauanmu, itu baik. Betul? Tapi jika doamu belum dikabulkan sesuai kemauanmu, pasti Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Berarti dua-duanya baik atau tidak? Baik atau tidak? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Coba. Ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih. Kenapa coba? Kenapa Bu? Apa? Kata Imam Ali, saat doaku dikabulkan berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, sesungguhnya Allah memberi apa yang Allah mau. Mohon izin, sholat tahajud itu mengundang cintanya Allah, betul? Kalau misalnya mohon maaf kita sudah berdoa tapi belum dikabulkan sesuai maunya kita, pertanyaannya, Allah tahu nggak dengan permintaan kita? Allah lihat tidak? Allah paham tidak? Boleh jadi Allah tidak memberi apa yang kamu minta karena Allah tahu itu tidak baik untuk kita. Betul? Ada anak kecil main pisau. Kita ambil dong pisau itu, betul nggak? Karena berbahaya. Pertanyaannya, kita bisa nggak ngasih pisau itu? Bisa. Bisa nggak? Ngasih dibiarin bisa nggak? Bisa. Tapi kita ambil pisau itu karena kita takut itu benda tajam, betul? Berbahaya, betul? Khawatir terjadi yang buruk, betul? Kita ambil pisau itu, kita ganti dengan mainan yang lain. Bukan kita nggak sayang dengan anak itu ketika mengambil pisau, tapi justru karena kita sayang. Kita tidak berikan yang dia mau karena kita tahu itu akan mencelakakan dia, betul? Iya, doanya pengen dapat pejabat, nggak dikasih pejabat, bisa jadi pejabatnya terjerat korupsi. Betul. Nggak bagus buat keluarganya kan. Betul. Pengen punya banyak uang, nggak taunya uang hasil judi online. Kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi Allah yang maha tahu. Allah yang maha. Makanya kenapa nggak dikabulkan jodoh untuk kita? Betul. Kita. Betul. Oke, terasa Bu ya? Iya, pas dah kalau gitu dah. Silakan, siapa lagi mau bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al. Saya dari Al Munawar Tebet, Jakarta Selatan. Namanya Al. Nama panggilan. Iya. Nama panjangnya ala kadarnya. Silakan Al. Ya, saya izin mau bertanya, Ya, Al. Nah, saya punya orang tua, mereka sudah menikah selama 23 tahun, tapi di dalam hubungan pernikahan mereka nggak ada harmoni sama sekali dan sering berantem gitu. Dan itu berdampak buat saya, jadi saya agak sedikit trauma untuk menikah dan saya ragu untuk menikah. Walaupun saya sudah sering salat malam dan meyakinkan diri sendiri, tapi keraguan itu masih tetap ada. Saya cuman ingin bertanya bagaimana untuk menghilangkan ragu itu. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al melihat orang tuanya pernikahannya tidak harmonis. Aku mau menikah, si Al mau menikah, takutnya ntar kayak orang tuanya, berantem, mungkin bercerai gitu kan. Makanya dia takut nikah. Dia udah tahajud nih, masih takut. Udah sholat tahajud, masih ragu mau nikah. Nah, apakah si Al harus nikah? Untuk bagaimana cara menghilangkan keraguan itu? Masya Allah, tabarakallah. Bunda, adik-adik, ragu itu sebagai manusia biasa wajar atau tidak? Takut?
Wajar. Gelisah? Kecewa? Khawatir? Manusiawi. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekhawatiran. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekecewaan. Mohon maaf ya Al, boleh jadi yang gagal hanya orang tuamu dalam rumah tanggamu misalnya. Tapi kita jangan. Justru kalau kita melihat sesuatu yang dalam pandangan kita gagal, kita ambil hikmah, ambil pelajaran. Jangan sampai kita ngikutin kegagalan yang sama. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan ingat, jangan pernah khawatir dengan nikah, apalagi urusan rezeki. Karena an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka gimana Ahilman biar kemudian yakin saya makin kuat? Tahajud. Bangun di sepertiga malam, minta petunjuk sama Allah. Ya, minta dibimbing sama Allah. Minta dikasih jalan sama Allah. Karena urusan jodoh itu di tangan Allah. Betul tidak? Ada orang yang kenalnya udah lama, nggak jadi jodoh. Ada nggak? Ada. Ada orang yang baru ketemu sebentar, ketemunya di Masjid Menara Syariah, lagi syuting Jalan Dakwah BTV. Alnya orang Tebet, ininya orang Serang. Jangan-jangan jodohnya ini Al. Jadi yang namanya jodoh itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Betul? Minta sama Allah agar keraguan itu pelan-pelan menghilang. Sampai yakinnya akan datang kepada kita. Yang jelas jangan ragu, jangan takut. Kita punya siapa? Allah. Oke, penanya selanjutnya silakan. Ya, Ibu. Nah, ini kayaknya jodohnya Al nih kayaknya nih. Nih Bu, ya. Al, ini jawaban doa-doamu selama ini, jangan-jangan. Gak nyesel tahajud kan Al? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Saryana dari Desa Karyo, Kecamatan Jawilan, dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Di sini AA mohon izin saya mau bertanya ya. Sholat tahajud itu kan ibadah ya. Dan saya di sini juga melakukan hubungan suami istri juga kan. Ibadah juga ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf Al, beliau sudah maaf punya ya Al. Tenang, ada anak bunda kok. Ada anak bunda. Ya, terus setelah melakukan hubungan ya biasa, jadi kan kita harus mandi dulu ya Ustadz. Ingin juga tuh melaksanakan tahajud ya, namanya sholat tahajud luar biasa, apalagi di sepertiga malam itu. Tapi dinginnya Pak Ustadz, yang saya rasakan tuh dingin banget mau mandinya. Jadi malas dah. Setelah mandi juga dingin, jadi mau sholatnya kedinginan malas. Iya. Pas dingin ibadah lagi biar dingin, biar anget ya Bu ya. Kembali lagi. Jadi tidur lagi. yang di kanan anget, yang di sini dingin. Sama. Udah kayak termometer panas dingin tuh jadinya. Iya. Terus di sini kan sholat pertiga malam itu tahajud itu benar-benar luar biasa ya. Kita dicintai Allah. Betul. Gitu kan. Kita pokoknya semuanya ingin ya saya Betul. lakukan itu. Terus di sini yang saya tanyakan lebih penting mana ya berhubungan dengan suami dengan ya, ibadah tahajud itu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz ya. Gak usah jawab lah Bu. Haruslah. Oh iya. Ya, Bagus ini pertanyaannya bagus. Bagus soal bagus. Iya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini Bang Wudi. Bagus. Sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Mana yang lebih penting? Ibadah yang hangat atau ibadah yang dingin?
Ya, setelah ini kita akan jawab, Pak. Ya, jawabannya terakhir ya. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.